Perdana kasus korupsi IKTP di Tipikor Jakarta Pusat, namun terdakwa tidak membacakan eksepsinya dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Jadi kita harapkan mengenai jelas tidaknya saja ya, tentang ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang tidak tahu, itu ada kesempatan tersendiri yang dibahas. Baik, saya ulangi kepada saudara penasihat hukum para terdakwa berkenaan dengan dakwaan yang baru saja didengar dibacakan dan kali ini akan dijadikan eksepsi atau ada hal yang lain. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah kami membaca, mencermati, dan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Berarti para saudara penuntut umum, tahapan pemeriksaan kita selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan saksi. Saudara penuntut umum, yang mulia, pada hari ini kami belum melakukan pemanggilan atas saksi-saksi. Namun dapat kami sampaikan juga bahwa mengingat perkara ini jumlah saksi-saksinya sebanyak, kalau saya tidak salah, 294 saksi. Namun demikian penuntut umum berencana tidak akan menghadirkan keseluruhan saksi-saksi yang telah ada di dalam berkas perkara. Kami akan memilih saksi-saksi yang relevan untuk dakwaan yang ada di sini. kira-kira apakah sudah bisa dipastikan jumlahnya yang tepat? Sampai hari kemarin kami menetapkan sekitar 133 saksi yang akan kami panggil. Ya, baik, dengan apa yang disampaikan oleh dalam peradilan perkara ini, majelis hakim jaksa penuntut umum maupun para penasihat hukum ini harus menghadapi proses pemeriksaan panjang dan melelahkan, sehingga pada kesempatan ini juga saya himbau supaya kita semua yang terlibat dalam peradilan ini dapat menjalankan tugasnya masing-masing nanti secara profesional ya. Baik, dengan saksi seperti itu kira-kira berapa yang akan diajukan pertama kali? Mengingat kita dibatasi dengan jangka waktu yang pendek kemudian, maka minimal kami hanya akan memanggil presiden 10 saksi saja. Namun berarti persidangannya menjadi 2 kali seminggu. Jadi begini, tentang persidangan 2 minggu sekali, saya kira memang itu satu-satunya cara untuk menjaga pemeriksaan saksi yang dilanjutkan. Hanya saja untuk yang ini barangkali kita belum bisa, kami akan berusaha untuk memindahkan jadwal persidangan yang sudah selama ini terjadwal. Mungkin kita geser dulu, jadi tetaplah kita bersidang lagi nanti hari Kamis berikut. Saya kira begitu Pak ya. Cuma tidak tertutup kemungkinan di minggu berikutnya kita akan menggeser untuk menjadi 2 atau bahkan 3 kali persidangan seminggu. Kan, ini kami akan menerima surat permohonan dari saudara penasihat hukum mengenai izin berobat. ya. Atas nama ibunya Pak ya. Nama dan Firman. Sakit apa Pak Firman? Sakit vertigo sama ada penempatan di leher yang baru habis di PSA yang lalu. Kalau Pak Sudirta, apa? Ini dua-duanya memang harus besok. Besok, bagaimana? Jadwal dari dokternya juga besok. Besok. Ini tangan dada. Tapi majelis mengajukannya saudara jaksa penuntut umum. Dan tentunya dengan pengawalan. Ya, pengawalannya ini. Baik, pada akhirnya sebelum persidangan kita tutup,
Barangkali ada hal-hal yang akan disampaikan, kami mulai dari saudara Gubernur. Cukup yang mulia. Dari saudara Sugianto. Saudara Irfan. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Dan sidang itu kita kembali pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dan pada persidangan tersebut ada penuntut umum selain menghadapkan para pihak lain juga para saksi terkait. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan memberikan informasi terkait tanggapan dari kuasa hukum terdakwa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Breaking News iNews TV. Kita akan kembali melanjutkan Breaking News masih seputar kasus megaproyek IKTP. Dan kita selanjutnya juga akan memberikan informasi terkait perjalanan sidang yang masih berlangsung di Tipikor Jakarta Pusat karena memang dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek IKTP, Irman dan juga Sugiarto, yang didakwa memperkaya diri sendiri. Keduanya disebut menerima uang dengan total sebesar 60 miliar rupiah lebih. Bahwa pada tanggal 8 April 2011, panitia pengadaan menerima 8 dokumen penawaran dari konsorsium Detaling JST, Konsorsium Lintas Teroris Solusi, Konsorsium PNRI, Konsorsium Mukaradi Sejahtera, Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta, Konsorsium PT Telkom, Konsorsium PT Astra Grafia, dan Konsorsium Transport Universal. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata konsorsium PNRI dan Astra Grafia tidak melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dalam dokumen penawarannya sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Hal itu kemudian dilaporkan Brigjen Wisnu Setiawan kepada terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 memerintahkan terdakwa 2 Brigjen Wisnu Setiawan dan Muslim Fahmi untuk segera mengupayakan agar konsorsium PNRI dan Astra Grafia memenuhi persyaratan tersebut. Namun sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran, konsorsium PNRI dan Astra Grafia tidak dapat melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001. Konsorsium PNRI dan Astra Grafia hanya melampirkan surat keterangan dari Polres Pakak Indonesia nomor 2011-S NS 1079/45-LKP tanggal 4 April 2011 tentang lokasi service center Kopas dan surat keterangan tanggal 11 April 2011 yang isinya menerangkan bahwa sertifikat ISO 14001 untuk Kopas dimiliki oleh pabrikannya, yakni Uniform Industrial Corporation yang berlokasi di Taiwan. Surat tersebut disusulkan kepada panitia pengadaan pada tanggal 11 April 2011 setelah panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran. Meskipun surat pernyataan dari Kopas System Corporation bukan merupakan sertifikat ISO dari penerbit sertifikat dan merupakan tindakan post bidding, namun pada tanggal 12 April 2011 panitia pengadaan tetap mengumumkan hasil evaluasi administrasi yang pada pokoknya 8 konsorsium tersebut dinyatakan lulus, termasuk konsorsium PNRI dan Astra Grafia. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap 8 konsorsium tersebut. Pada evaluasi teknis pertama dilakukan evaluasi mengenai metodologi dan spesifikasi teknis. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi teknis kedua, yakni evaluasi dokumen usulan teknis mengenai jaringan komunikasi dan data. Sampai dengan evaluasi teknis kedua tersebut konsorsium yang lulus dalam konsorsium yang dinyatakan lulus adalah PNRI dan Astra Grafia. Selanjutnya pada tanggal 9 sampai 20 Mei 2011 panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis ketiga, yakni pengujian perangkat dan output atau Proof of Concept atau POC yang diikuti oleh konsorsium PNRI, Astra Grafia dan Mega Global Jaya Grafia Cipta. POC tersebut meliputi 1. Pengujian simulasi layanan KTP elektronik, 2. Pengujian pencetakan belangko KTP elektronik, 3. Pengujian chip, 4. Pengujian apis dengan melakukan uji perekaman.
bahwa berdasarkan serangkaian evaluasi teknis tersebut sampai yang dilakukannya proses uji coba alat ternyata tidak ada peserta lelang atau konsorsium yang dapat mengintegrasikan Key Management Server atau KMS dengan hardware security module atau HMS, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Namun demikian, para terdakwa tetap memerintahkan dari Titus Setiawan dan Hedi Fahmi melanjutkan proses lelang sehingga konsorsium PNRI dan konsorsium Astragrafia dinyatakan lulus. Demikian pula pada evaluasi teknis keempat terkait pengujian laporan kirim terhadap laporan elektronik dan chip, panitia teladan pada tanggal 31 Mei 2011 meluluskan konsorsium PNRI dan konsorsium Astragrafia. Setelah konsorsium PNRI dinyatakan lulus evaluasi, terdakwa 2 melalui Yosef Sumartono menerima uang dari Paulus Thanos sejumlah $300.000 yang diterima di Menara BCA Jakarta dan dari Johannes Wati sejumlah $200.000 yang diterima di Mall Grand Indonesia Jakarta. Selain itu, terdakwa 2 juga menerima uang sejumlah $30.000 dari Paulus Thanos untuk kepentingan hari raya. Pada tanggal 6 Juni 2011, panitia pengadaan melakukan penerimaan dan pembukaan dokumen penawaran harga total 2 dari konsorsium PNRI dan konsorsium Astragrafia dengan penawaran harga sebagai berikut. 1. Konsorsium PNRI mengajukan penawaran harga sejumlah $5.846.144.993. 2. Konsorsium Astragrafia mengajukan penawaran harga sejumlah $5.934.787.554. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2011, panitia pengadaan menyampaikan usulan penetapan kewenangan pelaksana pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2011-2012 paket E1 dengan usulan sebagai berikut. 1. Pemenang. 1. Nama konsorsium PNRI. 2. Lead konsorsium Perum Percetakan Negara RI. 3. Harga penawaran $5.846.144.993. 2. Pemenang cadangan. 1. Nama konsorsium Astragrafia. 2. Lead konsorsium PT Astragrafia Tbk. Harga penawaran $5.934.787.254. Bahwa untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang pada pertengahan Juni 2011, Andi Agustinus alias Andi Narogong kembali memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui saudaranya yakni Asbin Aulia sejumlah $2.500.000. Beberapa hari kemudian, dari tanggal 20 Juni 2011, Gamawan Fauzi menerima nota dinas dari Ketua Panitia Pengadaan yang pada pokoknya mengusulkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang pekerjaan penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan tahun 2011-2012. Berdasarkan usulan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2011, Gamawan Fauzi menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar $5.896.144.194.193 berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 41.13/476 tahun 2011. Penetapan tersebut diikuti dengan pengumuman pemenang lelang oleh panitia pengadaan dengan masa tanggal selama 5 hari sejak diumumkan. Atas pengumuman dan penetapan pemenang lelang tersebut, PT Lintas Bumi Lestari dan PT Telkom Indonesia mengajukan sanggahan yang pada pokoknya keberatan atas penetapan pemenang lelang dimaksud. Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 28 Juli 2011, Derajat Wisnu Setiawan mengirimkan surat penjelasan kepada PT Telkom Indonesia dan PT Lintas Bumi Lestari yang pada pokoknya proses lelang dan penetapan pemenang yang telah dilakukan oleh panitia lelang telah sesuai dengan prosedur. Terhadap penjelasan tersebut, PT Telkom Indonesia dan PT Lintas Bumi Lestari mempunyai hak untuk mengajukan sanggah banding paling lambat 5 Juli 2011. Namun dengan mengesampingkan tenggang waktu untuk pengajuan sanggah banding tersebut, pada tanggal 30 Juli 2011, terdakwa 2 menunjuk konsorsium PNRI selaku pelaksana pekerjaan penerapan KTP berbasis nomor kependudukan.
secara nasional tahun 2011-2012 dengan nilai pekerjaan 5.896.896.144.993 rupiah. Meskipun berdasarkan pasal 85 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, terdakwa 2 dilarang menandatangani dokumen surat penunjukan penyedia barang atau jasa sebelum masa sangka selesai. Lanjutkan. Penunjukan penyedia barang atau jasa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa 2 dengan Wisnu Edi Wijaya atas nama konsorsium PNRI menandatangani kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 nomor 027/1886/IK tanggal 1 Juli 2011 dengan nilai pekerjaan 5.846.144.993 rupiah. Menggunakan harga lunsum dan secara mudia setahun jamak dengan perincian nilai pekerjaan tahun 2011 jumlah 2.262.583.432.951 rupiah dan nilai pekerjaan tahun 2012 jumlah 3.599.896.144.993 rupiah dengan ketentuan jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Desember 2015 yang meliputi A. Pekerjaan tahun 2011. 1. Pengadaan belangko KTP berbasis chip sebanyak 67.015.400 keping di 167 kabupaten atau kota. 2. Pengadaan peralatan data center. 3. Pengadaan peralatan perangkat keras kabupaten atau kota. 4. Pengadaan peralatan perangkat keras untuk 2.342 kecamatan. 5. Pengadaan sistem aktif untuk 67.015.400 penduduk. 6. Pengadaan perangkat lunak untuk 197 kabupaten dan kota dan 2.342 kecamatan. 7. Layanan keahlian pendukung kegiatan penerapan KTP elektronik. 8. Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis. 9. Penyediaan jaringan komunikasi dan data. B. Pekerjaan tahun 2012. 1. Pengadaan belangko KTP berbasis chip sebanyak 105 juta keping dan di 300 kabupaten atau kota. 2. Pengadaan peralatan perangkat keras kabupaten atau kota. 3. Pengadaan peralatan perangkat keras untuk 3.886 kecamatan. 4. Pengadaan sistem aktif untuk 105 juta penduduk. 5. Pengadaan perangkat lunak untuk 300 kabupaten atau kota dan 3.886 kecamatan. 6. Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis. 7. Penyediaan jaringan komunikasi dan data. Setelah menandatangani kontrak, selanjutnya terdakwa 2 menandatangani surat perintah mulai kerja SPNK nomor 0227/887/IK tanggal 1 Juli 2011 yang pada pokoknya terdakwa 2 memerintahkan Wisnu Edi Wijaya untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. Kontrak dimaksud mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2011-2012 yang diantaranya mengatur mengenai harga, perubahan kontrak dan cara pembayaran sebagai berikut. A. Harga satuan belangko KTP elektronik berbasis chip adalah 16.000 per keping, 16.000 rupiah per keping. B. Terdakwa 2 dan Wisnu Edi Wijaya hanya dapat melakukan perubahan kontrak atau adendum jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Dengan ketentuan dalam hal dapat pekerjaan tambahan tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. C. Cara pembayaran yang disepakati berdasarkan kontrak adalah sebagai berikut. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2011 dilakukan secara bertahap dengan rincian. 1. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak tahun 2011. 2. Pembayaran tahap 1 sebesar 30% dari nilai kontrak tahun 2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik minimal 40% dari target fisik tahun 2011. Pembayaran tahap 1 tersebut dibayarkan setelah dipotong terlebih dahulu sebesar 30% dari nilai uang muka yang telah diterima konsorsium PNRI. 3. Pembayaran tahap 2 sebesar 55% dari nilai kontrak tahun 2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik minimal 85% dari target fisik tahun 2011. Pembayaran tahap 2 tersebut dibayarkan setelah dipotong terlebih dahulu untuk pelunasan uang muka yang telah diterima konsorsium PNRI. 4. Pembayaran tahap 3 dilakukan senilai realisasi fisik
Sisa pembayaran terakhir dihitung berdasarkan realisasi personalisasi dan distribusi KTP elektronik di kecamatan. 2. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2012 dilakukan secara bertahap dengan rincian. 1. Pembayaran tahap 1 sebesar 30% dari nilai kontrak tahun 2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik minimal 40% dari target fisik tahun 2012. 2. Pembayaran tahap 2 sebesar 40% dari nilai kontrak tahun 2012 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik minimal 70% dari total pelaksanaan pekerjaan tahun 2012. 3. Pembayaran tahap 3 dilakukan sebesar 30% dari nilai kontrak tahun 2012. Pembayaran tahap 3 dilakukan setelah konsorsium PNRI menyelesaikan 100% dari total pelaksanaan pekerjaan tahun 2012. Bahwa untuk melaksanakan kontrak tersebut, ISNU Edi Wijaya membentuk manajemen bersama dan membagi pekerjaan kepada anggota konsorsium dengan ketentuan setiap pembayaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota konsorsium akan dipotong 2% sampai 3% dari jumlah pembayaran untuk kepentingan manajemen bersama. Adapun pembagian pekerjaan dalam konsorsium PNRI adalah sebagai berikut. 1. Untuk pengadaan belangko KTP berbasis chip yang meliputi produksi, personalisasi dan distribusi sebanyak 172.015.400 keping dilaksanakan oleh Perum PNRI dan PT Sandipala Arta Putra dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut. A. Untuk pekerjaan produksi atau pencetakan, PNRI berkewajiban melakukan produksi sebanyak 68.806.160 keping. Sedangkan PT Sandipala Arta Putra berkewajiban melakukan produksi sebanyak 103.209.240 keping. Namun atas permintaan Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui pihak Anggraini pada tanggal 19 Desember 2011, pembagian porsi pekerjaan tersebut diubah berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para terdakwa, ya Anggraini, ISNU Edi Wijaya dan anaknya Sugiana, sehingga PNRI mempunyai porsi pekerjaan produksi belangko KTP elektronik sebanyak 112.400 keping, dengan PT Sandipala Arta Putra sebanyak 60 juta keping. Pada Oktober 2013, pembagian porsi pekerjaan tersebut kembali diubah sehingga PNRI mempunyai porsi pekerjaan untuk produksi belangko KTP elektronik sebanyak 127.015.400 keping, dengan PT Sandipala Arta Putra sebanyak 45 juta keping. B. Untuk pekerjaan personalisasi dan distribusi, PNRI berkewajiban melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 112.015.400 keping, sedangkan PT Sandipala Arta Putra berkewajiban melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 60 juta keping. 2. Untuk pekerjaan hardware dan software, diantaranya pengadaan printer, scanner, dan afis dilaksanakan oleh PT Quadra Solution dan PT Line Teknologi. 3. Untuk pekerjaan pembangunan jaringan komunikasi data, JARCOMDAT, dilaksanakan oleh PT Quadra Solution. 4. Untuk pekerjaan harddisk manajemen sistem dan pendampingan teknis dilaksanakan oleh PT Sukovindo. Bahwa atas penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang pada tanggal 13 September 2011, terdakwa 2 dan Derajat Wisnu Setiawan dilaporkan oleh Handika Mbowongso selaku kuasa hukum PT Lintas Bumi Lestari di Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan sangkaan melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha serta pelanggaran keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 372, pasal 374, pasal 415 KUHP, junto pasal 22, pasal 48, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik pada Polda Metro Jaya dengan melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 2 dan Derajat Wisnu Setiawan. Atas laporan dan pemanggilan dimaksud, kemudian terdakwa 1 berkoordinasi dengan Herman Harahap. Untuk itu Herman Harahap dengan menemui Hotmas Tompul di kantornya di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, guna membicarakan mengenai permintaan bantuan hukum atas laporan tersebut. Berdasarkan rekomendasi dari Herman Harahap, selanjutnya terdakwa 1 memutuskan untuk menggunakan jasa advokat dari kantor hukum Hotmas Tompul and Associate. Untuk itu terdakwa 1 memerintahkan terdakwa 2 meminta sejumlah uang kepada rekanan atau vendor yang ikut mengerjakan proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Menindaklanjuti permintaan terdakwa 1 tersebut, terdakwa 2 meminta uang kepada anak S. Sudiarto sejumlah $200.000 Amerika Serikat dan kepada Paulus Thanos sejumlah $200.000 Amerika Serikat, sehingga seluruhnya berjumlah $400.000 Amerika Serikat. Selanjutnya, terdakwa 2 menyerahkan uang tersebut kepada Hotmas Tompul melalui Mario Cornelio Bernardo untuk membayar jasa advokat. Selain itu, terdakwa 1
pembayaran jasa advokat kepada Humas Sitompul sejumlah 140.100.000 rupiah yang bersumber dari anggaran Kementerian Dalam Negeri. Bahwa selain pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Dimas tersebut, dalam pelaksanaannya terdakwa 2 dan konsorsium PNRI juga tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak. Berdasarkan kontrak pekerjaan nomor 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011, konsorsium PNRI mempunyai kewajiban untuk memproduksi, personalisasi dan distribusi belangko KTP berbasis chip sebanyak 172.015.400 keping dengan perincian tahun 2011 sebanyak 67.015.400 keping dan tahun 2012 sebanyak 105 juta keping. Untuk mendukung hal itu, konsorsium PNRI juga berkewajiban untuk mengadakan peralatan data center, hardware, sistem HP, software, layanan keahlian pendukung kegiatan serta bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis. Semua pekerjaan tersebut tidak dapat disubkontrakkan kecuali terdakwa 2 memberikan persetujuan secara tertulis. Namun dalam pelaksanaannya, anggota konsorsium PNRI mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari terdakwa 2, di antaranya 1. Paket pekerjaan pengadaan belangko KTP elektronik yang seharusnya didasarkan oleh Forum PNRI disubkontrakkan kepada PT Pura Baru Tama untuk melakukan pekerjaan pencetakan belangko inlay, pembuatan hologram dan pansing. PT Trisakti Mustika Grafika untuk melakukan pekerjaan pencetakan belangko inlay, pembuatan hologram dan personalisasi. PT Ceria Riau Mandiri dan PT Meko Suprim Grafia untuk melakukan pekerjaan pencetakan belangko inlay. PT Sinergi Anugerah Mustika dan PT Global Prima Media untuk melakukan pekerjaan pansing. 2. Paket pekerjaan pengadaan belangko KTP elektronik yang dilaksanakan oleh PT Sandipala Arta Putra disubkontrakkan kepada PT Trisakti Mustika Grafika untuk melakukan pekerjaan pembuatan hologram dan overlay. PT Pura Baru Tama melakukan pekerjaan pembuatan hologram dan inlay. PT Betawi Mas Cemerlang untuk pembuatan hologram. PT Optima Mega korupsi IKTP, dan kita akan melihat di mana sejumlah nama yang memang telah diduga sebelumnya dan juga sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Kira-kira siapa saja, kita simak cuplikan berikut ini. Secara bersama-sama tersebut di atas memperkaya para terdakwa yang memperkaya terdakwa 1.2.371.250.000 rupiah, 877.700 dolar Amerika Serikat dan 6.000 dolar Singapura, serta memperkaya terdakwa 2 sejumlah 3.473.830 dolar Amerika Serikat. Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut. 1. Gamawan Fauzi sejumlah 4.500 dolar Amerika Serikat dan 50 juta rupiah. 1. Gamawan Fauzi sejumlah 4.500.000 dolar Amerika Serikat dan 50 juta rupiah. 2. Dia Andreini sejumlah 2.700.000 dolar Amerika Serikat dan 22.500.000 rupiah. 3. Derajat Kristus Setiawan sejumlah 615.000 dolar Amerika Serikat dan 25 juta rupiah. 4. Laporan anggota panitia masih sejumlah 50.000 dolar Amerika Serikat. 5. Gusti Fahmi sejumlah 150.000 dolar Amerika Serikat dan 30 juta rupiah. 6. Anas Nurbaninur sejumlah 5.500.000 dolar Amerika Serikat. 7. Matias Markus Makeng sejumlah 1.400.000 dolar Amerika Serikat. 8. Oli Dondo Kami sejumlah 1.200.000 dolar Amerika Serikat. 9. Tamsil Indrum sejumlah 700.000 dolar Amerika Serikat. 10. Mirwan Amir sejumlah 1.200.000 dolar Amerika Serikat. 11. Arif Dewa sejumlah 108.000 dolar Amerika Serikat. 12. Hairwan Harap sejumlah 584.000 dolar Amerika Serikat dan 26 miliar rupiah. 13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dolar Amerika Serikat. 14. Agung Gunanjar Sudarsa selaku anggota Komisi 2 dan Badan Anggaran DPR sejumlah 1.047.000 dolar Amerika Serikat. 15. Mustopo Rini sejumlah 408.000 dolar Amerika Serikat. 16. Ignatius Mulyono sejumlah 250.000 dolar Amerika Serikat. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolar Amerika Serikat.
17. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dolar Amerika Serikat. 18. Teguh Juwarno sejumlah 167.000 dolar Amerika Serikat. 19. Miriam Esaryani sejumlah 23.000 dolar Amerika Serikat. 20. Rindoko Lukman Abdul Hakim Abdul Malik Haramain Jamal Aziz dan Jajuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi 2 DPR RI masing-masing sejumlah 37.000 dolar Amerika Serikat. 21. Markus Nani sejumlah 4 miliar rupiah dan 13.000 dolar Amerika Serikat. 22. Yasona Raini sejumlah 84.000 dolar Amerika Serikat. 23. Katibu Umam Miralu sejumlah 400.000 dolar Amerika Serikat. 24. M. Jafar Hapsah sejumlah 100.000 dolar Amerika Serikat. 25. Andi Komarudin sejumlah 100.000 dolar Amerika Serikat. 26. Abraham Mosrek Agus Iswanto, Andra Agus Salam dan Dharma Makanara selaku direksi PTLN masing-masing mendapatkan sejumlah 1 miliar rupiah. 27. Walidin Baginda selaku direktur utama PTLN Industri sejumlah 2 miliar rupiah. 28. Marzuki Ali sejumlah 20 miliar rupiah. 29. Johannes Marlim sejumlah 14.880.000 dolar Amerika Serikat dan 25 miliar 242.546.892 rupiah. 37 anggota Komisi 2 lainnya seluruhnya berjumlah 556.000 dolar Amerika Serikat, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara 13.000 dolar Amerika Serikat sampai dengan 18.000 dolar Amerika Serikat. 31. Beberapa anggota tim Fatma yaitu Jimmy Iskandar, Priza Susila, Alex Bobi, Eko Purwoko, Andi Lut, Mampu Setio, Benny Amir, Yudi dan Kurniawan masing-masing sejumlah 60 juta rupiah. 32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah 137 miliar 189 juta. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah 137 miliar 989 juta 835.260 rupiah. 33. Perum PNRI sejumlah 107 miliar 710 juta 849.102 rupiah. 34. PT Sanggupal Arta Putra sejumlah 145 miliar 851 juta 156.022 rupiah. 35. PT Pita Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sanggupal Arta Putra sejumlah 148 miliar 863 juta 957.122 rupiah. PTLN Industri sejumlah 20 miliar 925 juta 163.862 rupiah. 37. PT Sukovindo sejumlah 8 miliar 231 juta 289.362 rupiah. PT Quadra Solution sejumlah 127 miliar 320 juta 213.798 rupiah 36 sen. Bahwa perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas bertentangan dengan pasal 3, pasal 5 ayat 4, ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pasal 5, pasal 6, pasal 46 ayat 7, pasal 82 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pasal 81 dan pasal 82 huruf F Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang penunjukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi dan tugas dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara. Bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 2 triliun 300 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2 triliun 314 miliar 904 juta 234.275 rupiah 39 sen atau tidak dikira setelah itu sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor SR 336-D6-01-2016 tanggal 11 Mei 2016 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan
tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perbuatan perkara tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa satu selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan terdakwa dua selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau pejabat pembuat komitmen di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau PIAP pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sekaligus sebagai Direktur PIAP bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang atau jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Setia Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Derajat Wisnu Setiawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2009 sampai dengan Mei 2015 atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2015 bertempat di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 17 Jakarta Selatan, di Geraha Mas Fatmawati Blok B nomor 3335 Jakarta Selatan, di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau tidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan para terdakwa dan menguntungkan orang lain yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Derajat Wisnu Setiawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marlim, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Oli Dondo Kambek, Melcias Marcus Meken, Mirwan Amir, Tamsil Lindrum, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Hairuman Karakat, Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Mustopo Eni, Rindoko, Jazuli Juwaini, Agun Gunandar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nuhman Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nali, Yasona Lauli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, serta menguntungkan korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PUN PNRI, PT Red Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Arta Putra, PT Supervindo, manajemen bersama konsorsium PNRI, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu para terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku penyelenggara negara, yakni terdakwa 1 selaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan terdakwa 2 selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau pejabat pembuat komitmen di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau PIAP pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 sampai dengan 2012 sekaligus sebagai Direktur PIAP yang karena jabatannya para terdakwa mengarahkan untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dalam pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional atau KTP elektronik tahun 2011-2012 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah,
14.934.234.275 atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan bahwa perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan para terdakwa, yakni terdakwa 1 selaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai wewenang diantaranya memimpin Dirjen Dukcapil dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pelaksanaan administrasi pada Dirjen Dukcapil, serta terdakwa 2 selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau pejabat pembuat komitmen, sekaligus sebagai direktur pihak yang mempunyai wewenang diantaranya menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak yang bertentangan dengan pasal 3, pasal 5 ayat 4, ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 5 Umum yang menyebutkan sejumlah nama siapa saja yang menerima aliran dana mega korupsi IKTP, dan jaksa penuntut umum juga membacakan bahwa mega korupsi IKTP merugikan negara sebanyak 2,3 triliun rupiah.